Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah dan para akhwat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih senantiasa menggerakkan hati kita untuk bisa berkumpul di majelis ilmu, khususnya majelis yang insyaallah akan memberikan bekal terbaik bagi kita, yang bekal ilmiah, karena sungguhnya kehidupan iman kita bersama dengan bertambahnya ilmu. Demikian juga kekuatan kita melihat permasalahan juga berkaitan dengan seberapa kekuatan ilmu kita. Demikian juga segarnya pohon iman di dalam hati kita juga sangat berkaitan dengan itu ilmu yang terus kita dapatkan. Karena semuanya iman itu mengalami usang, sebagaimana yang Nabi katakan, innal imana la yakhluq. Iman itu mengalami usang, kama yakhluqu thawb, sebagaimana usangnya yaitu baju. Maka Nabi mengarahkan kita, fas'alullaha ayujaddida imanakum, mintalah kepada Allah agar senantiasa Allah yakni memperbarui iman kalian. Satu di antara cara kita terus itu merefresh iman kita adalah duduknya kita di majelis ilmu, sebagaimana para sahabat ketika mengajak kawan-kawannya, ta'alu nasdadu imanan, mari kita sempatkan waktu sebentar untuk menambah keimanan kita. Pembahasan kita pada malam hari ini, ikhwatibillah, terambil dari risalah Syekh Abdul Razzaq hafizallahu ta'ala. Beliau memiliki risalah Asbabu Fabati Aqidatis Salaf, sebab-sebab kokohnya akidah salaf. Ada dua kalimat penting dalam bab atau tema yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, perhatian kita kepada akidah. Yang kedua, yaitu perhatian kita kepada manhajus salaf. Sebuah kebahagiaan yang sangat besar bagi seorang muslim ketika dia punya perhatian terhadap yakni perkara akidahnya. Karena sungguhnya posisi akidah dalam agama ini sebagaimana posisi pondasi bagi sebuah bangunan, dan juga yakni posisi akar bagi sebuah itu pohon. Dan ketika akidah ini mengalir dalam jiwa seorang muslim,
maka perwujudannya seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim yang insyaallah sering kita dengar. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Apakah Anda tidak perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang kalimat thayyibah, kalimat tauhid, sebagaimana pohon yang baik, kasyajaratin thayyibah. Pohon yang baik ini asluha thabitun, akarnya kuat, kokoh, wa far'uha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti ukulaha kullahinin bidni rabbiha, yang pohon ini setiap saat mengeluarkan buah-buahannya dengan izin Rabb-nya. Ini adalah tafsir tentang kalimat thayyibah yang digambarkan Allah dengan ini ka syajaratin thayyibah. Para ulama ketika menjelaskan tafsir ini secara singkat bahwa Islam yang ditafsirkan dengan syajarah, yaitu pohon, yang pohon itu ada bagian akarnya, ada bagian batang percabangannya, dan ada bagian ini buah-buahannya. Yang menempati bagian akarnya adalah akidah, posisi akidah. Sebenarnya akar itu nggak kelihatan, di bawah tanah posisinya. Demikian pula akidah itu tidak nampak, tapi itu tanaman di dalam hati, sehingga secara zahir tidak kelihatan. Itu tanaman di dalam hati. Setiap butiran akidah itu tanaman yang nancep di dalam yaitu hati seorang hamba. Kemudian akar ini kemudian akan menumbuhkan batang percabangan. Dari akarlah kemudian tumbuh batang percabangan. Batang percabangan ini adalah al-a'malus shalihat, yaitu amal-amal saleh. Demikian juga seorang muslim yang dia hatinya diwarnai dengan akidah Islam, akidah tauhid, maka dari akidah ini akan tumbuh amalan-amalan yang merupakan kelaziman dari seorang mereka memiliki akidah yang bagus. Amal-amal saleh, amal-amal yang berkualitas, seperti pohon yang berkualitas, batangnya sehat, batang percabangannya bagus. Amal-amal saleh, amal-amal yang ibaratnya batang percabangan yang sehat, amal yang sehat, amal yang saleh. Saleh itu artinya ya bagus, sehat, selamat, sehingga amal yang tidak cacat, amal yang bersih, amal yang jauh dari penyakit-penyakit. Ini amal-amal yang betul-betul muncul, amal yang berkualitas, amal yang ikhlas, dan amal-amal yang merupakan cerminan dari seorang yang muttabi, yang ittiba kepada syariat ajaran Rasulullah SAW. Semakin sempurna akarnya, maka pertumbuhan batang percabangannya akan semakin sempurna. Sehingga kalau Nabi katakan al-imanu bil'un wa sab'una syu'bah, iman itu ada 70 sekian cabang. Maka ketika akarnya ini bagus, maka percabangan itu semakin banyak. Ibaratnya pohon semakin rembuyung, ya semakin banyak percabangannya. Yang tumbuh dari akar yang kokoh, akar yang bagus, akan muncul berbagai macam amal-amal yang berkualitas, amal yang banyak, amal-amal yang bagus. Sehingga semakin seorang imannya bagus, akidahnya kuat, pasti akan semakin muncul bermunculan berbagai macam amal-amal yang sangat ini berkualitas
kualitas dari seorang pemilik akidah yang bagus. Kemudian buah yang senantiasa tumbuh, yang senantiasa muncul dari pohon yang bagus ini, yang berkaitan dengan pribadinya pemilik akidah ini, dia akan membuahkan sa'adatud dunya wal akhirah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dia akan bisa merasakan bagaimana dunia ini justru atau berubah menjadi jannatul dunia, menjadi surga dunia. Yang dikatakan surga dunia adalah dia merasakan kenyamanan di dunia dengan sebab akidah yang dia miliki dan dengan warna amal saleh yang dia lakukan. Yang Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin. Mukmin karena mereka menyimpan iman di dalam hatinya, lalu dia tumbuh amal-amal saleh dalam kehidupannya. Orang mereka hidupnya itu seperti ini, kata Allah, falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan. Kami Allah akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Al-hayatu thayyibah, para ulama jelaskan adalah al-hayatu sa'adah, jadi kehidupan yang bahagia. Al-hayatu sa'adah, kehidupan yang bahagia itu, para ulama jelaskan, yaitu itmi'nanul qalbi wa syirahu sadri, dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah hakikat yakni kebahagiaan. Ini yang akan dirasakan oleh seorang mereka memiliki akidah, memiliki tauhid, dan semakin sempurna akidah tauhidnya, semakin akan terwujud kelapangan dada yang semakin sempurna. Kata Ibnu Qayyim, ala qadri kamalit tauhid wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insirahu sadri. Sesuai dengan kadar kesempurnaan tauhid, kekuatan tauhid, pertambahan tauhid, maka akan terwujud yaitu kelapangan dada sesuai dengan kadar tauhidnya itu. Maka seorang mukmin dia akan bisa merasakan tetap memiliki kelapangan dada, hati yang tenang dalam segala suasana, dalam segala situasi yang ada. Bahkan walaupun dia berada dalam sebuah kehidupan yang secara zahir orang melihat sengsara. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan ini kehidupan seorang mukmin, perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun, seluruh perkaranya baik, enggak ada yang tidak baik. Yang ada itu hidup itu menjadi mukmin itu untung dan untung. Hidup menjadi seorang mukmin itu adalah dia senantiasa selalu meraih kebaikan dan kebaikan dalam segala suasana. Apa yang maksudnya Nabi dengan ungkapan ini? Kata beliau, in asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabatu darra'u sabara fakana khairan lah. Kalau dia menghadapi cobaan, kalau dia mendapatkan kenikmatan yang secara umum adalah kelapangan, dilapangkan rezekinya, dilapangkan dunia yang secara umum orang melihat itu adalah kesenangan. Bagi orang mukmin itu baik. Baiknya apa? Baiknya dia akan tampil dengan kenikmatan yang Allah berikan itu sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan bisa ngecakkan setiap nikmat Allah itu untuk semakin dekat kepada Allah, bertakar kepada Allah, dan semakin dia bertakar kepada Allah dengan amal-amal atau dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan semakin merasa tenang, nyaman, dan akan semakin Allah lapangkan dadanya dengan syukur yang dilakukan itu. Wa in asabatu
darra'u sabara fakana khairan lah. Ketika dia ditimpa sebuah kesempitan, kesulitan, secara umum dalam pandangan manusia adalah sebuah kesulitan, diberikan ujian sakit, diberikan ujian musibah-musibah kehidupan, kehilangan rezeki umpamanya, dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi, tapi dia masih memiliki, yaitu bisa mensikapi suasana dengan tenang, dengan nyaman, hati yang tenang. Dengan apa? Dengan senjata sabar, dengan kesabaran yang dia itu miliki. Dan kata Nabi, gaya hidup seperti ini tidak akan dimiliki oleh orang yang mereka tidak beriman. Walaysa dzaka illa lil mu'min. Dan tidak akan dimiliki seperti ini kecuali orang-orang mereka beriman. Antum coba gimana caranya? Kena musibah, menyedihkan, kemudian ia membuat sempit dadanya secara umum, tapi tetap bisa tenang, bisa lapang. Caranya gimana? Gimana ya kawan caranya? Dapat cobaan, dapat ujian yang secara umum manusia akan merasa sesak dadanya, sempit hatinya, gelisah, gundah, tapi antum bisa merasa tenang, tetap bisa berlapang dada. Caranya gimana? Gimana caranya? Gimana? Ya kawan, mendapatkan kesusahan, kesulitan, tapi dia bisa tetap merasa tenang, hatinya lapang. Caranya gimana? Gimana Pak? Mengembalikan semuanya. Iya, itu keimanan. Caranya dengan dia mengembalikan seluruh urusan kehidupan yang menimpa dia kepada Allah SWT. Kalau dia sedang dikasih kesulitan, dia kembalikan kepada Allah, membuat hatinya ridha. Membuat hatinya ridha. Dia tahu ini takdir Allah. Tidak ada musibah yang menimpa dia kecuali dengan takdir Allah. Ma asaba min musibatin fa bi'idillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Apapun musibah yang menimpa itu semuanya dengan takdir Allah. Barang siapa yang dia beriman dengan takdir Allah, maka Allah akan bimbing hatinya itu. Para salaf kita menerangkan, barang siapa yang dia beriman bahwa musibah yang menimpa itu atas takdir Allah, maka Allah akan berikan yaitu petunjuk, ini hati yang tenang, dada yang lapang, sehingga betul dia bisa menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagi seorang mukmin yang terkena musibah, dia bisa juga bersyukur di balik musibahnya itu. Sehingga yang dia lihat bukan lagi zat musibahnya, tapi yang dia lihat adalah yaitu janji-janji Allah di balik musibah yang dia hadapi. Sekarang umpamanya kalau antum kehilangan katakanlah 100 juta di zaman krisis kayak gini, gimana, sedih gak? Sedih Pak ya? Jelas sedih. Tapi kalau habis kehilangan 100 juta terus metutuk bruk dapat 1 miliar, gimana? Masih sedih juga. Bahkan kalau bisa kehilangan meneh 100 juta, kan itu 1 miliar meneh. Itu kalau ketok moto. Yang berkaitan dengan iman ini semuanya membutuhkan keyakinan, membutuhkan keimanan. Makanya tidak akan bisa berlapang dada dengan hal yang seperti ini kecuali pemilik iman. Maka dikatakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin 'adzim. Tidak akan bisa mensikapi hal-hal yang berat-berat seperti itu kecuali orang mereka bersabar. Tidak akan bisa menghadapi kenyataan seperti itu kecuali orang mereka memiliki bagian hidup yang sangat besar. Orang mereka akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Di sini yang berbicara adalah ini keimanan. Maka orang yang mereka yakin musibah itu datang dari Allah dan Allah telah janjikan sekian banyak janji-janji tentang orang yang terkena musibah. Apa janji Allah kepada al-musibah, kawan? Apa di antara janjinya, Pak? Orang mereka terkena musibah kemudian bisa bersabar. Janji apa di antaranya?
Orang terkena musibah utamanya apa? Kalau dia bersabar, di antaranya bisa digugurkan dosanya seperti bergugurnya daun kering dari pohon. Kemudian bisa diangkat derajatnya tinggi. Bahkan kata Nabi, ada orang Allah sediakan derajat tinggi. Tapi kalau hanya sekedar ngandalkan amalnya tok, itu nggak bisa ngangkat ke derajat setinggi itu. Caranya gimana? Caranya orang ini Allah berikan musibah, bersabar, sampai dia dengan sabar ini bisa naik derajat yang sangat tinggi sekali. Kemudian apalagi? Pahala yang berlipat-lipat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan sempurnakan pahalanya orang yang bersabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Ada lipatan-lipatan yang tidak ada hitungannya kecuali Allah yang tahu. Sehingga di akhirat kelak, Nabi katakan, ketika ahlul musibah mendapatkan di dunia ini mendapatkan musibah, dia menerima pahala dari Allah Ta'ala, maka ahlul afiyah, orang yang di dunia tidak Allah berikan musibah-musibah berat, begitu dia melihat ahlul musibah Allah berikan pahala yang sangat banyak, dia berangan-angan seandainya kulitnya itu disayat-sayat atau digunting-gunting karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Yang Nabi kita katakan, yawaddu ahlul afiyah law anna juludahum quridat bil maqarib. Ahlul afiyah, orang yang mereka sehat, sejahtera, ketika melihat kawannya yang mendapatkan musibah itu menerima pahala dari Allah Ta'ala, dia berangan-angan seandainya kulitnya itu disayat-sayat dengan ini gunting atau dengan pisau, dipotong-potong, digunting-gunting karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahli musibah. Maka di sini dalam pandangan seorang mukmin dengan imannya, dia akan menganggap semua apa yang terjadi baik. Gelar yang Allah berikan kepada dua orang yang berbeda dengan gelar yang sama, ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Kira-kira gelar ini diberikan Allah kepada siapa, ikhwan? Ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Gelar ini Allah berikan kepada siapa dan siapa, ikhwan? Yang pernah dengar? Siapa kira-kira? Ya Allah berikan gelar ni'mal abd kepada dua orang yang fenomena hidupnya kontras, berbeda, tapi keduanya mendapatkan gelar yang sama, ni'mal abd. Siapa? Pertama Sulaiman, kedua Nabi Ayyub. Yang satu Allah uji dengan kerajaan, bahkan kerajaan yang tidak akan pernah ada yang menyamai sebelum maupun sesudahnya. Sampai Nabi pernah nangkep jin, lalu mau diikat permanen. Tapi ingat doa Nabiullah Sulaiman yang meminta pada Allah kerajaan yang tidak akan ada yang menyamai sesudah dan sebelumnya. Dilepas jin itu. Ingat doa saudaranya Sulaiman, ini wilayah kekuasaannya Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Demikian pula Nabi Sulaiman dengan kerajaannya, dengan kekayaannya, dengan fasilitasnya yang tidak pernah dimiliki orang sebelum dan sudahnya, tapi Nabi Sulaiman dia tampil menjadi hamba abdan syakuran, sehingga Allah beri gelar pula ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Nabi Sulaiman dengan seluruh kenikmatannya tidak membuat dia lupa dengan Allah. Bahkan kenikmatan yang membuat dia lupa dengan Allah, kenikmatan itu dia lenyapkan. Nabi Sulaiman merawat kuda-kuda. Kuda yang dirawat ini bukan untuk, kata orang kita bilang, kelangenan. Apa kelangenan? Apa kelangenan itu? Hanya untuk senang-senang, kebanggaan? Enggak. Kuda-kuda yang dirawat ini untuk persiapan jihad
fisabilillah. Tapi satu saat asyiknya Sulaiman merawat kuda ini sampai membuat lupa dengan Allah. Seluruh kudanya disembelih. Bisa nggak antum gitu? Kira-kira HP-nya membuat lupa dengan Allah, terus dibuang. Habis nanti punya kita. Berapa buahnya kita dilupakan oleh dengan Allah, dilupakan kepada Allah dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita. Nabi Sulaiman kudanya disembelih semuanya. Sebagaimana kaidah man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Apa gantinya? Allah gantikan dengan angin yang akan membawa Sulaiman kemanapun Sulaiman hendak pergi. Ini Sulaiman. Nabiullah Ayub Allah uji dengan sakit puluhan tahun sampai 18 tahun, kalau enggak keliru. Sepanjang Allah berikan musibah, Nabi Ayub tampil sebagai abdan saburan, hamba yang bersabar, sehingga juga digelari Allah ni'mal ab, sebaik-baik hamba. Wilayah kehidupan mukmin antara syakuran wa saburan, antara dia tampil sebagai hamba yang bersyukur atau hamba yang bersabar, dan semuanya menghasilkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama, ikhwan? Menjadi abdan syakuran atau menjadi abdan saburan? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Menjadi hamba yang ini abdan syakuran atau abdan saburan? Lebih utama mana? Mana yang utama, Pak? Penjenengan yang mana? Abdan syakuran. Penjenengan sama. Antum penjenengan apa? Yang mana? Yang saburan atau syakuran? Penjenengan, Pak? Saburan. Ikhtilaf. Ikhtilaf bainal ikhwah. Ulama juga ikhtilaf. Mana yang lebih utama antara abdan syakuran dan abdan saburan? Tapi Syekhul Islam katakan yang paling utama adalah atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka, baik itu yang abdan syakuran atau abdan saburan, yang paling utama, yang paling bertakwa di antara mereka. Alhamdulillah keduanya adalah orang yang mereka ini hamba yang baik di sisi Allah Ta'ala, dan itulah yang dia akan bisa merasakan surga dunia. Dia bisa ridha dan bahkan bisa bersyukur dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, itu adalah buah yang dirasakan oleh pribadi. Yang dirasakan orang lain berkaitan dengan orang mereka memiliki akidah, memiliki amal saleh, adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dia akan semakin menampakkan muamalah yang terbaik untuk manusia. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna muamalahnya. Karena Nabi mengkaitkan antara iman dan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Sehingga antara iman dan akhlak hubungannya sangat erat. Maka ketika para ulama membahas i'tiqad, masalah akidah, dalam pembahasan kitab akidah ini, maka masuk di dalamnya pembahasan akhlak. Contoh diantaranya adalah Risalah Syekhul Islam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pembahasannya akidah, tetapi belum masukkan juga pembahasan di akhir-akhir itu adalah akhlak. Karena akhlak adalah buah akidah yang mesti dinampakkan seorang muslim al-sunnah yang mereka berakidah yang lurus. Ini adalah sekilas apa yang digambarkan Allah tentang ini, bagaimana apabila akidah itu mengalir dalam darah kehidupan seorang mukmin,
dia gambarannya akan seperti ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, akarnya kuat, akarnya kokoh, dia punya akidah yang sangat kuat. Ini yang membuat dia tidak akan pernah bergeming dari prinsip-prinsip kehidupan sebagai seorang muslim. Dia tidak akan pernah mengorbankan agamanya dengan apapun yang menimpa dia. Ini adalah dampak akidah. Dan akan memberikan amal-amal hebat sebagai dampak daripada akidah. Dan akan menghasilkan kehidupan hati yang sangat nyaman dan tenang, itu sebagai dampak, yakni akidah. Pembicaraan detailnya ada di bab tersendiri. Kita ingin bicara ini masalah thabatu aqidati salaf. Akidah salaf. Akidah salaf, kenapa kita milih salaf? Nabi ingatkan kepada kita bahwa umat ini akan perjalanan umat ini akan diwarnai dengan munculnya ikhtilafan katsira. Ikhtilaf yang banyak. Bukan hanya satu dua, bukan hanya perselisihan, bukan hanya penyimpangan satu dua, tetapi penyimpangan yang sangat banyak. May ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan melihat penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Lalu Rasulullah SAW memberikan jalan keluar bagaimana saat kita berhadapan dengan kenyataan banyaknya penyimpangan yang ada. Yang harus kita ingat ikhwan, bahwa standar kebenaran itu akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Sehingga standar ini akan tetap orisinil, dijaga oleh Allah untuk mengukur semua dan menimbang semua yang ada. Timbangan al-haq ini akan dipelihara Allah Ta'ala. Ini harus kita yakini dulu. Kalau kita nggak ada keyakinan ada timbangan al-haq yang dipelihara Allah, ya nggak ada tempat untuk mengukur, nggak ada tempat untuk menimbang. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tegaskan bagaimana inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adzikr, kami pula yang akan memelihara adzikr ini. Penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang agama ini lafdan wa ma'nan. Penjagaan Allah secara lafaz dan penjagaan Allah secara makna. Penjagaan Allah secara lafaz, di antaranya Allah hadirkan, Allah munculkan para penghafal Al-Quran yang setiap zaman terus akan ada, jumlahnya naik turun. Di zaman kita bisa jutaan penghafal Quran, sehingga tidak ada satupun orang mereka ingin merubah lafaz Quran pasti akan ketahuan. Pasti, baik itu ucapan maupun cetakan, setiap ada perubahan, ada yang sengaja merubah, itu pasti dengan sangat cepat konangan. Ini bagian penjagaan Allah terhadap lafaz Al-Quran. Sehingga lafaz Al-Quran, penghafal Quran di kutub utara dengan penghafal Quran di kutub selatan, penghafal Quran di kutub utara, di kutub timur atau di benua timur dan di benua barat, ditemukan mereka akan menghafalkan Quran dengan kalimat yang sama. Dan ini tidak akan didapatkan dalam kitab manapun, kitab apapun, walaupun dikatakan kitab suci sekalipun. Gak akan didapatkan. Mana ada yang mereka menghafalkan Taurat, menghafalkan Injil, apalagi menghafalkan yang lainnya. Kitab suci apa yang dihafalkan oleh para penganutnya? Semisal Al-Quran Al-Karim, gak ada. Karena Allah tidak menjaga kitab-kitab sebelum Al-Quran Al-Karim. Penjagaannya Allah serahkan kepada para ulama mereka. Ulama rusak, maka kitabnya rusak. Quran tidak. Allah yang langsung menjaga Al-Quran Al-Karim dengan cara Allah tentunya. Di antaranya dengan memunculkan para penghafal, para penghafal Al-Quran dengan cara yang sangat mudah. Terpelihara ilmu Quran terus dari generasi ke generasi. Yang kedua adalah Allah jaga makna. Penjagaan Allah berkaitan dengan makna agama ini. Dengan memunculkan para ulama
yang senantiasa mengemban kebenaran, terus di atas kebenaran, nggak peduli dengan orang-orang mereka itu menentangnya dan menyelisihinya. Nabi katakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu warisan Nabi ini akan dipanggul setiap zaman oleh orang-orang yang adil, yaitu para ulama. Yang para ulama ini, mereka senantiasa akan berjalan dengan tugasnya bayanul haq, menjelaskan tentang hakikat al-haq, menjelaskan tentang hakikat kebenaran, wa raddul batil, dan membantah kebatilan-kebatilan. Maka di setiap zaman tidak pernah sepi para ulama yang senantiasa raddul batil, membantah kebatilan. Sehingga ketika Imam Ahmad ditanya tentang lebih utama mana, yakni orang yang mereka yaitu menerangkan kebenaran tanpa menjelaskan kebatilan, dengan yang mereka membantah yaitu kebatilan. Maka diantaranya kata beliau, kalau saya diam dan Anda diam, maka dari mana manusia akan mengetahui kebenaran? Kalau kemungkaran itu tidak dibantah, maka dari mana manusia akan mengetahui kebenaran? Maka membantah kebatilan adalah jihad besar. Jihad besar. Antum bayangkan bagaimana para ulama mereka memisahkan antara riwayat yang palsu, yang maudhu, yang dhaif, yang sahih, dengan datangnya riwayat yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu yang dipalsukan oleh para zindiq. Di antara gerakan zindiq adalah membuat riwayat-riwayat palsu. Maka perjuangan para ulama membedakan sehingga menjadi riwayat yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, ini perjuangan yang sangat besar, yang membutuhkan ketakwaan yang tinggi, membutuhkan ilmu yang sangat tinggi, membutuhkan kecermatan yang sangat tinggi, dan tidak ada ilmu sanad kecuali hanya ada dalam Islam. Tidak ada ilmu sanad kecuali hanya ada di dalam Islam. Antum cari mana ada sanad di luar Islam? Enggak ada. Maka ini adalah pertanggungjawaban ilmiah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Kemudian para ulama ini kata Nabi, mereka yanfuna anhu tahrifal ghalin. Para ulama yang akan menolak segala sikap ghulu yang dilakukan oleh ahlul ghulu, orang-orang ghulu. Tidaklah muncul gerakan mereka menampakkan sikap ghulu dalam beragama kecuali para ulama akan membantah, akan memangkas, menolak, sehingga ketahuan mana atau di mana tak ini ghulu mereka. Sebagaimana ghulunya kaum Khawarij dan ghulunya firaqud dhalah yang lainnya, tidak ada sikap ghulu yang muncul kecuali pasti akan dibantah oleh para ulama, ditolak oleh para ulama. Wantihalal mubtilin, dan para ulama yang akan membongkar kebatilannya ahlul batil, kepalsuan yang mereka buat-buat tentang dia dalam agama ini. Maka tidak ada sebuah kepalsuan yang mereka susupkan dalam Islam, pasti akan dibongkar oleh para ulama, sehingga akan tetap selalu ketahuan yang orinya, yang orisinilnya. Kemudian wantihal wa ta'wil jahilin, dan para ulama lah yang akan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Agama ini rusak diantaranya dari sisi munculnya orang-orang hulu dalam beragama, kemudian ahlul batil yang berusaha untuk menyusupkan kebatilan-kebatilan dalam agama, dan orang-orang bodoh yang berbicara tentang agama sehingga mereka ini rusak-rusakan dalam beragama. Para ulama akan bertindak
untuk meluruskan ini semuanya, membongkar ini semuanya, sehingga agama tetap terjaga seperti yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini merupakan bagian daripada jaminan Allah terhadap kelangsungan keaslian agama ini sampai nanti Allah angkat agama ini dari muka bumi, sehingga tidak ada sehuruf pun Al-Quran yang ada di muka bumi ini. La taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan kiamat terjadi sampai tidak ada lagi orang mengucapkan kalimat Allah Allah la ilaha illallah. Dan Allah akan mengutus angin yang lebih lembut daripada sutra, yang menghembus dan merenggut setiap pemilik iman walaupun tinggal sebesar biji sawi, sehingga semua pemilik iman mati. Yang tinggal adalah syirarun nas, sejelek-jelek manusia, dan atas mereka lah terjadinya hari ini kiamat. Sehingga ahlul haq, ta'ifah al-mansurah, ini akan terus akan ada di setiap zaman, yang mereka adalah para pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwat, kalau kita bicara tentang penolong agama Allah, maka antum camkan dalam-dalam bahwa tidak akan menjadi penolong agama Allah yang hakiki kecuali para ulama dan para thalabatul ilmi. Tidak akan menjadi penolong agama Allah yang sesungguhnya kecuali para ulama dan para thalabatul ilmi. Karena menolong agama Allah artinya menghidupkan ajaran agama Allah, membela agama Allah, mempertahankan agama Allah dari berbagai macam kepalsuan dan upaya pemberangusan tentang agama Allah. Kalau orang-orang yang mereka tidak paham tentang agama, bagaimana mereka akan menjadi penolong-penolong agama Allah Ta'ala? Boleh jadi mereka merasa menolong agama Allah, tapi sungguhnya mereka sedang menolong hawa nafsu mereka, menolong bid'ah mereka, menolong khurafat mereka, bukan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan menjadi penolong agama Allah hakiki kecuali ini para ulama dan para thalabatul ilmi. Kemudian ikhwatillah, ini adalah standar. Kita yakin bahwa standar ini tidak akan pernah lenyap sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada tidak akan menghilangkan hakikat kebenaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mesti harus kita yakini adalah bagaimana di tengah banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada itu, dia betul-betul berusaha untuk menjadi barisan ahlul haq, orang-orang yang mereka senantiasa di atas yakni al-haq, dan itulah al-sunnah wal jamaah, itulah al-firqatun najiyah, itulah at-taifah al-mansurah, kelompok yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Tidak bisa orang mengklaim membuat kalimat kami adalah kelompok Islam al-firqatun najiyah, ahlul jannah sekalipun. Klaim-klaim ini semuanya nggak ada gunanya kecuali dengan bukti nyata yang mereka ketika Nabi katakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya ahlun nar kecuali satu yang mereka yakni selamat. Sehingga dikatakan al-firqatun najiyah, siapa mereka? Wayal jamaah, dia adalah al-jamaah. Dia adalah al-jamaah. Dan al-jamaah ini adalah ma ana alaihi wa ashabi. Saya dan yang saya dan para sahabatku ada di atasnya. Ini cara beragama sebagaimana yang diwariskan Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Inilah hakikat al-jamaah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan as-sawadul a'zam, ada ungkapan ini al-jamaah. Ini adalah ungkapan yang sama, ungkapan ma'ana ali washabi. Ini ungkapan satu ungkapan yang mereka adalah orang mereka beragamanya mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya, hanya kelompok ini yang betul-betul akan lurus sampai akhir zaman. Jalan inilah, manhajus salaf inilah yang akan ini betul-betul senantiasa selamat sampai akhir zaman. Maka bermanhaj salaf itu bukan alternatif,
Tapi dan bukan pilihan, tapi adalah kewajiban yang harus kita semuanya menjadi salafi, menjadi ahlus sunnah, menjadi taifal mansurah dengan makna yang hakiki. Ini bukan klaim kita bahwa kita sudah sempurna dalam berahlus sunnah. Ini sama dengan keyakinan kita bahwa hanya Islam, agama Allah yang mengantarkan ke surga. Yang lainnya akan mengantarkan ke neraka. Keyakinan ini bukan artinya mengeklaim kita pasti ahlul jannah dan kita sudah sempurna mewujudkan Islam. Sebagaimana keyakinan kita bahwa jalan ahlus sunnah ini satu-satunya akan mengantarkan selama sampai akhirat jalan yang hak, hakikat Islam yang diwariskan Nabi. Dan soal kemudian apakah kita masuk di dalamnya, masing-masing kita semuanya sama kedudukannya. Harus kita menjadi salafi, semuanya berusaha untuk bagaimana dia berada di atas al-haq tersebut. Kalau kedudukan kita dengan semua manusia sama. Kita adalah objek, kalau kita betul-betul ikuti jalan ini, kita akan selamat. Kalau enggak, kita terancam akan mendapatkan adab Allah Ta'ala. Adab dulu. Kita lanjutkan sebentar, para bapak sekalian. Oleh karena itulah, para ulama telah membeberkan tentang wajibnya kita mengikuti manhajus salaf, baik dengan dalil Qur'annya, dalil hadisnya, dalil aqwal para a'immah. Yang mengikuti salaf adalah sebuah wajiban dan menisbatkan kepada salaf sebuah yaitu kemuliaan, dan tidak ada aib orang mengungkapkan saya bermadhab salaf. Bahkan sebuah ini kebanggaan. Sehingga di antaranya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Mangkana mustannan fal yastanna biman qad mat." Barang siapa yang di antara kalian ingin meniti jejak kehidupan manusia, ikutilah jejaknya orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Selama masih hidup, dia masih memungkinkan terfitnah. Pernah gak tuh mendengar ada seorang ulama yang punya kitab yang sangat berharga, yang judulnya kalau keliru adalah As-Sira Bainat Tauhid wal Wathaniyah, pertempuran antara tauhid dan keberalahan, beralisme. Kitab ini diuji oleh para ulama dan ibaratnya bisa menjadi tiket masuk surga. Tapi tahu nggak bagaimana nasib pengarang kitab ini? Dia berakhir dengan kematian di atas kekafiran. Dahsyat dari pembela tauhid sampai dia bisa mati di atas kekafiran. Bagaimana drastisnya perubahan yang ada. Selama masih hidup, nggak ada yang bisa aman dari fitnah. Karena iblis tidak akan pernah berhenti sampai detik-detik terakhir kehidupan manusia. Imam Ahmad di tengah-tengah pingsan, antara pingsan sadar di akhir kehidupannya, tahu-tahu mengucapkan kalimat la ba'tu. Kata sang anak ketika Imam Ahmad dalam keadaan sadar, ayah, tadi engkau mengucapkan kalimat la ba'tu, itu maksudnya apa? Nah, iblis datang kepadaku, dan iblis diantaranya mengatakan, ya Ahmad, futtani, ya Ahmad, engkau telah selamat dariku. Kata Imam Ahmad, la ba'du, belum setelah ini. Keselamatan orang ketika dia sudah taksek kembali kepada Allah, baru dia jelas nasibnya. Selama masih hidup, maka belum jelas atau tidak ada yang bisa merasa aman dari ini kenyataan dari fitnah kehidupannya itu. Oleh karena itulah para ulama sangat mengkhawatirkan seandainya dia mengalami kehidupan seperti yang dikatakan Nabi, inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kata para ulama, Nabi katakan ada seorang yang mereka selama hidupnya itu beramal amalan ahlul jannah
Dalam hadis yang lainnya diungkapkan dengan fima yabtu linnas, yang nampak oleh manusia dia beramal dengan amalannya ahlul jannah. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal, kitab takdir telah mendahulunya. Lalu dia beramal dengan amalan ahlul nar fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan dengan akhirnya amalan. Akhir amalannya ahlul jannah, ahlul jannah. Akhir amalannya ahlul nar, ahlul nar. Tetapi akhir amalan ini, kata para ulama, sesungguhnya adalah mirasus sawabiq, warisan dari yang sebelumnya-sebelumnya. Sehingga kalau orang mengalami su'ul khotimah, itu sesungguhnya pasti rentetan dari sebelumnya. Yang dikatakan para ulama pula, man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana orang menjalani kehidupan, seperti itulah dia akan mengalami kematian. Maka ketika para salaf kita terjebak atau terjerumus dalam sebuah kemaksiatan, mereka sangat ketakutan sekali seandainya dia mati di atas kemaksiatannya tersebut, yang mendorong dia untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang dia itu memiliki kebiasaan buruk, sangat dikhawatirkan dia akan mati di atas kebiasaan buruknya tersebut. Kemudian para ulama ingatkan kita pula, hanya tidak pernah ada cerita orang yang mereka saleh lahir batin, saleh lahir batin, yang kemudian mengalami su'ul khotimah, itu hampir nggak ada ceritanya sama sekali. Tapi seandainya hanya saleh zahirnya, batinnya nggak saleh, kemudian dia mengalami su'ul khotimah, maka itu adalah rentetan, ini masa lalu, yang peran hati sangat berperan sekali. Amalnya nampaknya saleh, hatinya rusak, mati su'ul khatimah, wajar. Orang munafik zahirnya saleh, batinnya rusak, maka dia pun kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Ala kulli hal, sehingga bagaimana bertahan di atas kesolehannya dan memperbaiki soleh zahir dan soleh batinnya, harapannya dia akan husnul khatimah. Orang yang masih hidup tidak akan aman dari fitnah, maka ikutilah orang yang sudah mati. Haula ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kanu afdalu hadhil ummah. Mereka ini adalah sebaik-baik umat ini. Antum mau bicara tentang keutamaan amalan, antum sebutkan amalan apapun, para sahabat akan menempati posisi terbaik. Kanu afdal hadhil ummah. Kemudian wa'lamahum wa'maqahum ilman, dan mereka orang yang paling dalam ilmunya. Karena mereka langsung mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, labdan wa ma'nan, secara lafaz maupun secara makna, dan mereka yang langsung menghayati setiap peristiwa ayat yang turun kepada Nabi, melihat dan merasakan bagaimana setiap ayat yang turun kepada Rasulullah SAW, maka mereka wa'maqaha ilman, dan mereka wa aqallaha takallufan, paling sedikit takallufnya, tahu enggak tahu, enggak mengada-ada, sehingga mereka tidak membebani dirinya, ini yang di luar kemampuannya. Paling polos dalam beragama, para sahabat Nabi paling polos dalam beragama. Maka fa'rifu fadlahum, kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah suluk mereka, ini perilaku mereka. Kanu ala hadil mustaqim, mereka berada di atas jalan yang lurus. Sehingga bermana salaf ada sebuah kewajiban, bukan pilihan, bukan alternatif, tapi kewajiban. Semua kita tertuntut untuk bermanhaj salaf, karena itulah hakikat warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada sebagian orang ketika diajak beramal salaf, maka terjemahan mereka seperti diajak mundur ke belakang 1400 tahun yang lalu. Seakan-akan para sahabat adalah badui-badui yang akalnya pendek dan wawasannya sangat sempit, sehingga mereka lebih merasa hebat dan lebih merasa modern dan berkemajuan dibandingkan para sahabat Nabi dalam hal agama. Sehingga antipati untuk ini kembali kepada manhajnya para salaf, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian akidah salaf, beliau menerangkan sebab-sebab asbabu sabati akidah salaf, sebab-sebab kokohnya akidah salaf. Kita telah sampaikan sedikit, ini berbagai orang mereka perhatian akidah, karena pasal yang terpenting di agama kita. Dan kita telah sampaikan sedikit bahwa salaflah jalan yang wajib kita ikuti dalam beragama ini. Menyelisih jalan salaf pasti dia akan menyimpang dari ini Islam, sedikit banyaknya tergantung penyimpangan mereka dari jalannya para salaf. Kemudian akidah salaf ini kokoh, one track, tidak berubah-ubah dari zaman ke zaman. Para penganut akidah salaf seperti, kalau bicara akidah seperti dari satu lisan yang sama, nggak berubah-ubah, kokoh, menghasilkan ilmu yang kokoh dan menghasilkan perilaku, sikap, keberanian yang kokoh pula. Apa sebabnya? Dengan sebab apa itu bisa sekokoh itu akidah para salaf? Beda dengan akidahnya al-bidah, berubah-ubah, pecah-pecah, berubah-ubah. Karena al-bidah, akidah mereka semuanya tidak dibangun di atas kitab dan sunnah. Akidah mereka dibangun, ada yang mereka itu dibangun dengan takdimul akal, mendewakan akal, sehingga akal, pemikiran, akidah mereka bangun dengan pemikiran mereka. Bahkan Al-Quran dan As-Sunnah akan dihakimi oleh akal mereka. Maka ketika mendapatkan nas-nas yang tidak cocok dengan akalnya, sekilas bertentangan dengan akalnya, akan dia paksa bagaimana nas-nas itu sampai cocok dengan akalnya, atau kalau bisa dia dustakan. Maka dikatakan Syaikhul cara al-bidah berdalil itu imma takdzib wa imma tahrif. Kalau enggak mendustakan, ya mereka mentahrif. Kalau enggak mendustakan, mereka mentahrif, merubah-rubah sampai cocok dengan hawa nafsu, yakni mereka. Maka mereka tidak ada istilah Quran hujjatun lah au alaih. Quran hujah yang membela mereka atau mengoreksi mereka. Yang ada semuanya membela mereka. Maka dianggapnya semuanya membenarkan pemikiran mereka, maksudnya itu. Tidak ada pemikiran mereka yang dikoreksi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Inal bidah. Maka karena akidah mereka dengan akal-akal mereka, akhirnya berapa banyak akal mereka yang memiliki rumusan-rumusan akidah, sehingga akidah beda sesuai dengan kadar akal masing-masing yang menaruhkan gini keyakinan akidah mereka. Sebagaimana para filosof ahlul kalam, berubah-ubah, berbeda-beda. Ada di antara muslimin yang akidahnya dikembalikan kepada mimpi-mimpi. Sumbernya mimpi-mimpi, sehingga yang dia patokan agama itu mimpi-mimpi, keyakinannya dengan mimpi-mimpi, nggak lagi dengan Quran, nggak lagi dengan Sunnah, sehingga nggak ada guna lagi, nggak ada fungsi lagi keberadaan Quran dan Sunnah. Dia langsung bisa ketemu Nabi, tanya langsung pada Nabi, atau mendapatkan ajaran langsung dari Nabi lewat mimpi-mimpi yang mereka yaitu dapatkan. Cerita sahabat mimpi ketemu Nabi aja juarang banget. Antum cari riwayat para sahabat yang mereka mimpi ketemu Nabi. Di kalangan sufi ketemu Nabi ibaratnya harian atau mingguan. Sehingga cerita-cerita khurafat menjadi cerita yang sangat, ya ini luar biasa menguasai
ke dunia sufi. Di antara mereka membangun agama mereka dengan pengalaman-pengalaman. Agama dengan pengalaman-pengalaman. Pengalamannya, kalau zikir sekian kali di malam ini begini akan dapat begini. Pengalamannya kalau datang ke kuburan wali minta begini ternyata kabul. Sehingga agama dibangun dengan pengalaman. Sehingga mereka tidak akan perhatian sebagaimana perhatiannya para salaf pada Quran dan Sunnah. Sehingga akhir akidahnya ini beda, berkembang, terus berbeda, pecah, akidahnya sangat rapuh di antara mereka. Beda dengan salaf, sangat kokoh. Syekh Rasak membawakan 15 alasan atau 15 sebab akidah mereka sangat kokoh. Dan gak mungkin kita bahas sekarang karena sudah malam dan waktunya terbatas. Ya, kita cepatkan dulu aja. Ini mukadimah. Silakan bisa dibaca sendiri bukunya. Mudah-mudahan manfaat. Atau disimak videonya juga ada kajiannya. Ya, paling enggak mendapatkan gambaran tentang 15 poin yang disampaikan oleh Syekh Rasak hafizallahu taala. Mudah-mudahan manfaat. Demikian Bapak sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.